Oke, di sini kita akan coba untuk memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan quantum resonance magnetic analyzer ini. Yang pertama yang harus dipastikan ialah semua perangkat-perangkat pada QRMA sudah tersambung dengan benar. Dimulai dari dongle. Dongle itu adalah sebuah kunci yang berbentuk seperti flash disk yang ada di dalam quantum ini. Awas jangan salah, flash disk dan dongle itu berbeda. Kalau flash disk itu isinya data-data seperti ada software instalasi, video tutorial, dan lain sebagainya. Jika dongle ketika kita tancapkan, dia tidak seperti media penyimpanan atau tidak akan terdeteksi seperti flash disk. Jadi pokoknya intinya ketika kita akan menyalakan aplikasi atau software quantum ini, kita harus memastikan kunci atau dongle tersebut tertancap pada komputer atau PC kita. Oke, oke, kalau misalnya sudah dipastikan semua tertancap dengan benar, sekarang kita coba untuk buka software ini, software QRMA yang terbaru ini. Nah, untuk pemeriksaan yang pertama kali harus dilakukan ialah mengisi data pasien yang akan diperiksa terlebih dahulu. Di sini ada kita masuk ke data, lalu di sini ada tambah. Nah, jika Anda ingin memasukkan pasien Anda ke grup-grup tertentu, Anda bisa mengklik ini. Namun sebelumnya Anda bisa menambahkan grup dulu. Di sini misalnya grup misalnya Bandung. Ya, ini berguna untuk memfolder atau manage pasien-pasien Anda. Misalnya Anda punya pasien di Bandung, atau Anda punya pasien di Jakarta, atau di kota-kota lainnya. Jadi Anda bisa lebih mudah untuk mencari grup-grup atau orang-orang yang ada di grup-grup ini gitu. Oke, kita coba tambah orangnya. Misalnya ini dari Jakarta. Misalnya namanya Ibu Dede, wanita, lahirnya 1 13 18 1990. Ini contoh misalnya. Tinggi 125, berat badannya 60. Perlu diketahui yang ditandai bintang merah ini itu wajib diisi. Kalau misalnya yang kosong ini yang tidak ada itu hanya sebagai secondary saja. Jadi tidak terlalu wajib untuk diisi. Yang wajib diisi yang hanya yang bintang-bintang saja. Setelah data-datanya sudah terisi, lalu kita klik simpan. Oke, setelah klik simpan, kemudian kita ke pemeriksaan. Nah, di sini orang yang akan diperiksa atau Ibu Dedeh tadi sebagai contoh sudah harus memegang kabel detektor. Jika sudah memegang kabel detektor, kita coba untuk memulainya. Klik di sini mulai. Oke, sudah mulai. Proses ini tidak lama, hanya mungkin memakan waktu sekitar 1 menitan saja. Sebagai info juga, untuk orang yang diperiksa sebelumnya tidak boleh terlalu banyak berbicara ketika sedang diperiksa, juga jangan terlalu banyak bergerak ketika diperiksa. Juga barang-barang yang mengandung elektromagnetik
seperti misalnya handphone atau mengandung logam seperti handphone, atau misalnya jam tangan, sabuk. Sebelum diperiksa, kalau bisa dilepas dulu untuk bisa menghasilkan yang maksimal, itu hasil maksimal. Masih dalam proses pemeriksaan. Oke. Nah, pemeriksaan sudah beres, pemeriksaan selesai. Kita klik OK, lalu kemudian simpan. Nah, setelah disimpan, kita di sini ada di data ujian, kemudian klik di sini, lalu kemudian lihat laporan. Nah, inilah laporan kesehatan dari Ibu Dede. Di sini ada kita lihat tip peredaran darah di jantung, kentalan darah. Ini rentang normalnya segini, dan nilai dari yang Ibu Dede itu segini. Oke, di sini ada keterangannya. Jika jarum ini di warna hijau berarti masih dalam batas normal. Jika di dalam sudah masuk ke biru itu di abnormal ringan. Kalau kuning di abnormal sedang, dan kalau yang udah jarumnya udah masuk ke merah berarti udah sangat parah atau udah di abnormal berat. Oke. Di sini ada fungsi saluran pencernaan, usus besar, hati, kantong empedu, dan lain sebagainya. Untuk kesimpulan pemeriksaan, jika kan terlalu banyak, kita bisa langsung saja ke kesimpulan pemeriksaannya. Jadi ini mencakup semua laporan yang ada di sini. Semua di sini langsung ada di kesimpulan pemeriksaan. Kita lihat. Peredaran dari jantung, ini rentannya, nilainya, dari ini anjuran para ahli atau anjuran kesehatannya. Kurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh atau kolesterol, misalnya cake, telur, susu, whole cream, daging, dan seterusnya. Di sini juga fungsi saluran pencernaan, minum air 1 jam sebelum makan, dan seterusnya. Oke, itulah cara menggunakan software kuantum atau cara menggunakan quantum resonance magnetic analyzer ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.